Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dibagi menjadi dua, yaitu pecahan sejenis dan pecahan tidak sejenis. Saya mulai dengan pecahan sejenis. Pecahan sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut sama. Penyebut yang mana sih? Baik, saya jelaskan dulu. Di dalam pecahan ini, ibaratkan ini adalah pecahan, itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah namanya pembilang, bagian yang kedua adalah penyebut. Pecahan-pecahan sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu seperti ini 5, 5, 5. Ini adalah pecahan sejenis. Ini juga, ini 6, 6, 6. Ini adalah pecahan sejenis. Jadi otomatis kita bisa menyebutnya pecahan sejenis itu adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Oke, kita beralih ke penjumlahan dan pengurangan pecahan sejenisnya. Dalam operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan sejenis itu sangat simpel. Contohnya seperti ini, 1/5 ditambah 2/5. Ini pecahan sejenis sudah sama penyebutnya, berarti ini dikatakan pecahan sejenis. 5, 5, 5, maka di sini saya tulis 5. Kita tinggal hitung atasnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Atau bisa juga dengan operasi pengurangan. 5/10 dikurangi 1/10 adalah 10, 10, maka sini otomatis 10. 5 dikurangi 1, 4. Kalau kita masih bisa menyederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 sama dengan 2/5. Atau kalau untuk pemula cukup sampai di sini 4/10 ini. Baik, kita beralih ke pecahan tidak sejenis. Pecahan tidak sejenis adalah pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda atau penyebutnya tidak sama. Contohnya ini 1/5, 2/11, 6/10. Ini 5, ini 11, ini 10. Maka ini bisa dikatakan pecahan yang tidak sejenis. Atau 1/2, 4/5, dan 2/3. 2, 5, 3. Maka ini pecahan tidak sejenis. Nah, operasi hitungnya, operasi penjumlahan dan pengurangannya pun berbeda dengan pecahan yang sejenis. Yuk, bedanya di mana? Nah, kita kasih contoh. 1/5 ditambah 2/3. Maka saya akan mengajarkan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan perkalian silang, dan cara yang kedua adalah dengan KPK. Oke, kita mulai dengan perkalian silang. Perkalian silang itu artinya dikalikan dengan penyebut di sampingnya. 1/5 ditambah 2/3, maka akan dikalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. 5 dikali 3, 15. 2 dikali 5, 10. 3 dikali 5, 15. Nah, kita jadikan pecahan ini menjadi pecahan sejenis. Jadi dari pecahan tidak sejenis kita jadikan pecahan sejenis dulu agar bisa dihitung untuk dijadikan penjumlahan atau pengurangan. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis sudah ketemu. Ini 15, 3 ditambah 10, 13. Seperti itu. Cara yang kedua adalah melalui KPK atau kelipatan persekutuan terkecil.
Contohnya adalah seperti ini, 1/5 ditambah 2/3. Kita buat pakai KPK ya. Ini 5, ini 3. Kita ambil, kenapa ini 5? Karena kita ambil dari penyebutnya. 3. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan berarti ada yang bersekutu di situ atau ada yang sama. Di antara 5 dan 3 kelipatannya ada yang sama. Yang mana? Ya, ini 15 terkecil, berarti yang paling kecil dari kelipatan tersebut. Karena 5 di sini nggak ada 5, 10 nggak ada, 15 oh ada. Jadi nanti di sini kita tinggal tulis saja 15, ini 15. 5 bisanya 15 dikali berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3. Oh, 5 dikali 3. 3 bisanya 15 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dikali 5. Nah, kalau untuk menyamakan penyebut seperti ini adalah jika bawah dikalikan 3, maka atasnya dikalikan 3. Bawah kalikan 5, maka atasnya juga dikalikan 5. Ini prinsip keadilan ya. Nah, 5 kali 3 sudah 15, 3 kali 5, 15. Berarti kita tinggal hitung atasnya. 1 kali 3, 3. 2 kali 5, 10. Sama hasilnya 3 ditambah 10, 13/15. Baik, operasi hitung selanjutnya adalah perkalian pecahan. Perkalian pecahan, saya beri contoh 1/2 dikali 2/3. Maka kita tinggal hitung 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6. Nah, untuk menyederhanakan nanti saya akan membuat ke video selanjutnya ya. Nah, kita buat lagi 1. Oke, 4/5 dikali 2/3, 4/5 dikali 2/3. Maka kita bisa langsung menghitungnya. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 3, 15. Seperti itu. Oke, ini perkalian pecahan. Lalu operasi hitung selanjutnya adalah pembagian pecahan. Pembagian pecahan, saya beri contoh 1/2 dibagi 2/5. Nah, untuk pembagian pecahan itu tidak sesimpel dengan perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan itu atas dikali atas, bawah dikali bawah. Maka untuk pembagian pecahan kita akan membuatnya menjadi perkalian dulu agar bisa dihitung. 1/2 dikali. Nah, untuk menjadikan perkalian maka salah satunya harus dibalik pecahan tersebut. Kita balik yang belakang saja. 1/2 dikali 5/2. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 2, 4. Oke, seperti itu. Lagi 3/4 dibagi 2/3. Nah, maka sama. 3/4 dikali 3/2. 3/2. 3 dikali 3, 9. 4 kali 2, 8. Oke, selesai seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.